Oke, halo semuanya. Selamat datang ya di channel Restock. Perkenalkan nama saya Rahadi. Nah, di video kali ini kita sedikit spesial nih karena kita akan ngebahas mengenai teknik dari scalping ya. Jadi video kali ini khusus untuk pemula ya atau orang-orang yang mau belajar scalping mulai dari awal gitu. Nah, atau kalian masih bingung. Sebenarnya kalau untuk pemula nih belajar scalping nih kita harus dari mana, harus ngapain dulu gitu, apa saja yang dibutuhkan. Nah, di video kali ini semua akan dijelaskan secara rinci. Jadi buat kalian diharap nonton video sampai selesai ya, supaya kalian mengerti dan paham seperti itu. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama. Nah, sebelumnya ini sosial media kita ya, ada Instagram @redstock.id, lalu juga ada channel YouTube, boleh dibantu di-follow dan di-subscribe supaya kita bisa terus mengedukasi kalian mengenai trading dan investasi saham lainnya seperti itu. Nah, buat kalian nih yang mau join di channel Telegram kita, boleh banget, linknya ada di deskripsi. Biasa di channel Telegram kita kasih review market global dan domestik ya setiap pagi, lalu juga ada rekomendasi saham yang menurut kita menarik atau ada upside kenaikan, biasa kita kirim di channel Telegram kita. Jadi langsung aja yang mau join, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum lebih jauh kita kenalan dulu nih sama scalping itu sebenarnya apa sih? Kan banyak nih ngomong scalping, scalping itu sebenarnya scalping itu apa? Nah, scalping adalah sebuah metode ya. Jadi metode dalam trading. Sebuah metode dalam trading yang memiliki jangka waktu yang sangat pendek. Nah, kalau kalian tahu trading, trading kan itu aktivitas jual beli ya. Nah, berarti scalping nih aktivitas jual beli dalam waktu yang sangat pendek yang memanfaatkan gejolak pada saat market baru buka. Nah, ini yang harus patut digarisbawahi ya, memanfaatkan gejolak pada market saat baru buka. Nah, kenapa pada saat market baru buka? Karena ketika misalkan market baru buka itu kan semua euforia tuh terkumpul gitu. Semua berita-berita hal-hal positif negatif itu menjadi satu seperti itu. Jadi semangat investor pun atau semangat para trader masih bisa dibilang lagi bagus-bagusnya atau momen emas seperti itu di saat awal market baru buka. Nah, di jam berapa? Di jam 9 sampai 9.30. Nah, itu momen-momen krusial untuk scalping ya, momen-momen yang paling bisa dibilang paling oke. Karena di momen tersebut itu memang waktu sangat ideal untuk kita melakukan scalping. Nah, lalu jual beli itu sangat cepat hitungannya, bisa menit bahkan detik. Nah, seperti itu namanya scalping atau mungkin bahasa bahasa kasar tuh nyopet ya. Saham naik 5%, ya udah kita copet 1-2% seperti itu. Nah, lalu mengambil keuntungan 1-3% dalam satu saham. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Biasanya kita scalping tapi mau dapat returnnya 10% ya. Kamu jangan scalping ya. Kalian maunya swing aja kalau misalkan mau dapat return 10% per satu kali trading atau per satu saham. Khusus scalping karena kita mainnya cepat, jual beli yang sangat cepat ya, kita mainnya ya udah di 1-3% aja. Oke, Pi sekuritas misalkan ada yang 0,4 ya. Ya oke lah kita hitung 0,5 deh bersihnya ya. 0,5 mungkin dipotong bea materai dan yang lain-lain. Ya udah 0,5 Pi sekuritas. Nah, ya udah kalian berarti bisa ambil keuntungan ya dari 1,5%. Dari 1,5% supaya nanti keuntungan bersihnya mungkin 1% ini minimal ya. Minimalnya segini kalian. Tapi kan maksimalnya ya bisa sampai 3%. Atau mungkin kalau lagi bagus bisa aja dapat lebih seperti itu. Yang penting kita nggak usah tamak, nggak usah greedy. Kalau pas lagi dikasih 3% ya udah kita syukurin. Kalau dikasih 2% ya kita syukurin. Seperti itu. Nah, nanti dari sini eh, bisa aja kita suatu saat malah dikasih bonus gitu. Dikasih bonus bisa dapat return yang lebih besar. Yang penting 1-3% ini konsisten. Bayangkan, oke kalian konsisten sehari misalkan 2% per satu saham.
kalian trading misalkan ya 2 sampai 3 saham. Oke, misalkan trading 3 saham dalam scalping sehari. Ini hitungan kasar ya, 2 saham, satu sahamnya 2%. Udah bersih nih dipotong pi lah, 2% potong pi berarti kalau misalkan 3 kali trade berarti kan 6 ya, 6%. Oke, ya udah hitung cut loss ya udah bersihnya 4%, misalkan bersih 4% sehari, ya kali 20 hari dalam sebulan tuh berapa? Itu kan udah lumayan. Seperti itu makanya ya memang kecil tapi kan kita kita kalkulasikan selama 1 bulan. Seperti itu. Ya, scalping ini membutuhkan waktu dan apa ya, dan pengalaman sebenarnya di market. Waktu kita untuk memantau market gitu. Jadi jangan kalian scalping tapi kalian tinggal kerja, jangan kalian scalping tinggal sekolah, tinggal ujian atau tinggal dalam kegiatan lain. Itu nggak bagus. Kalau kalian sibuk di market nggak bisa pantau market, ya udah kalian mainnya swing, jangan main scalping kalau kalian sibuk. Tapi kalau kalian punya waktu lebih di market, ya daripada kalian swing, nunggu ngeliatin gitu, bosen ya udah nggak ada salahnya kalian coba-coba scalping. Seperti itu. Tapi balik lagi, semua orang ada yang cocok dan ada yang nggak cocok. Kalau emang ngerasa nggak cocok ya nggak usah dilanjutin. Kalian udah belajar, belajar, belajar tapi tetap gagal, merasa tiba-tiba nggak cocok ya udah skip. Tapi kalau kalian misalkan scalping, oh baru belajar seminggu, tiba-tiba udah les ya itu ya namanya baru belajar seminggu. Kan butuh ya mungkin ya sebulan 2 bulan seperti itu ya. Makanya nggak usah pakai uang yang besar dulu. Kalau misalkan baru mau mulai scalping, pakai uang-uang yang kecil dulu. Uang-uang untuk belajar, uang yang siap hilang, istilahnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya ketika ingin memulai scalping. Karena banyak nih yang tiba-tiba pengen scalping padahal dianya sibuk. Tiba-tiba pengen scalping, pengen nyari returnnya 10% per satu saham itu banyak. Nah, makanya itu hal-hal yang salah. Nah, yang harus kita benarkan adalah pertama mindsetnya dulu seperti itu. Kalau mindsetnya udah benar, nah nanti baru kita belajar ke metodenya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Mungkin ada yang udah tahu atau yang mungkin belum tahu praksi harga dari saham ya. Praksi harga saham nih istilahnya kenaikan satu sahamnya berdasarkan praksi. Nah, kalau misalkan harga sahamnya 50 sampai harga saham yang 200, ini nanti kenaikan harganya tuh satu. Contoh, 50 naik 1 tik jadi 51, naik 1 tik, naik 2 tik jadi 52, naik 3 tik sampai 53, atau 100 naik 1 tik 101, naik 2 tik 102 seperti itu. Lalu yang 200 sampai 500 itu 2 kenaikannya. Jadi ketika dari 200, 202, 204, jadi enggak 201 lagi tuh ketika harganya udah 200, jadi udah berubah fraksi harganya. Selanjutnya yang 500 sampai 2005, 505, 510, 515 dan sampai 2000. Nah, kemudian yang 2000 sampai 5000 itu 10 kenaikannya. Jadi 2010, 2020, 2030 tuh 3010, 3020 sampai 5000. Nah, untuk saham-saham di atas 5000 sampai 10.000 yang sampai belasan ribu ya 20.000. Nah, itu naiknya udah 25 per 1 tiknya. Jadi diperhatikan yang per 1 tik kalau yang harga 50 1 tiknya naik 1. Kalau yang 200 sampai 500 naik 1 tiknya 2 beraksinya. Kalau 500 sampai 2000 naiknya itu 1 tik 5 dan seterusnya. Ini ya kalian ketahui dulu nih buat yang belum tahu ya, ini wajib untuk scalping atau sebenarnya semua untuk trader semua tuh wajib ya diketahui supaya bisa tahu praksi harga saham. Kayaknya ini dasar banget sih. Harusnya udah pada tahu ya. Nah, lanjut. Nah, ini karena untuk tahu tadi pentingnya praksi harga, ini nanti akan terpakai di sini nih. Untuk scalping ini sangat kita butuhkan. Nah, perlu diketahui bahwa kenaikan by persentase, kan saham itu naiknya by persentase ya. Setiap hari misalkan, wah hari itu sahamnya naik misalkan 5%, naik dia 10%, naik 15%, kan yang dihitung tuh persentase ya. Nah, ini makanya perlu diperhatikan by persentase setiap tik saham itu akan berbeda. Jadi beda-beda nih. Jangan misalkan yang 50 naik 1 tik dengan yang 2000 naik 1 tik itu sama, nggak by persentase itu beda. Nah, semakin kecil praksi harganya, maka 1 tiknya akan semakin besar by persentase. Nah, ini yang perlu
perhatikan untuk kita scalping. Nah, kalau kalian lihat yang di sini, nah kalau praksi harga yang 50 ketika dari 50 ke 51 ini kan naik 1 tik. Nah, ketika dia naik 1 tik itu maka by persentase itu 2%, sorry. 2%. Jadi kan lumayan. Ketika naik 1 tik udah 2%. Ya udah kita scalping di harga saham 50, 60 gitu ya. Pokoknya di bawah 100 itu naiknya 2%. Udah lumayan. Lumayan kan dipotong fee sekuritas ya bersih-bersih 1,5%. Itu cuma naik 1 tik ya. Mungkin naik 1 tik nggak terlalu susah ya. Nah, terus ketika yang praksi 100 ke 101 naik 1 tik itu udah beda lagi nih, udah 1,25% kenaikannya. Lalu yang 200 ke 202 ini udah praksi 2 nih ya. Itu naiknya cuma 1,2% 1 tiknya. Jadi 200 ke 202 yaitu naik ketika naik 1 tik by persentase 1,2. Nah, kan kalau yang 50 ke 51 naik 1 tik itu by persentase 2%. Ini udah 0,8% bedanya. Lalu yang 500 ke 505 yang praksi 5 praksi harga 5 ya naiknya cuma 1%, makin kecil. Semakin besar praksi harganya ya semakin kecil by persentasenya. Makanya kenapa kita untuk scalping ya diperhatikan ya saham-saham yang ini nih. Praksi-praksi harga yang seperti ini kita mainnya. Nah, kalau yang paling besar yang mana ya sebenarnya yang paling bagus yang ini nih. Ini paling menguntungkan. Sebenarnya yang terakhir ini ya masih sebenarnya masih oke lah naik 1 tik 1%. Ya mungkin kita butuh scalping nih 2 sampai 3 tik di sini. Nah, makanya kenapa orang bilang, "Wah, scalping tuh ya kita manfaatin 1-2 tik aja." Nah, makanya 1-2 tik tuh dari praksi harga yang mana? Kalau misalkan 1-2 tik dari praksi harga yang 50 ke 51, nah itu besar 1 tiknya 2%. Tapi kalau misalkan 1 tik yang harganya 2.000 atau yang harganya di atas 5.000 itu kan 1 tiknya itu cuma 0,3 atau 0,4 ya. Kayaknya cuma habis untuk sekuritas gitu. Makanya nggak usah ya sebenarnya boleh-boleh aja tapi kan butuh harus dia menghabiskan berapa tik itu baru dapat misalkan 2%. Jadi idealnya untuk scalping ini di saham-saham yang memang memiliki praksi harga yang kecil. Seperti itu. Biar lebih enak. Dan kalau misalkan harga saham-saham di praksi harga ini, contoh nih, kan kebanyakan saham yang memiliki volatilitas yang sangat tinggi, pergerakannya tuh liar, istilah kasarnya seperti itu, atau biasa disebut saham-saham gorengan. Nah, itu adalah lebih bagus. Jadi, kan kita scalping itu memanfaatkan yang seperti itu, gejolak market tuh di saham-saham yang memang memiliki sangat pergerakannya tuh sangat liar, seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke scalpingnya gimana, kalian harus perhatikan dulu ininya nih. Kalau ininya udah tahu, nanti enak, nggak akan salah. Nanti kalau kalian punya ilmunya, punya metode, tapi nggak tahu ini ya, nanti kalian takutnya mainnya yang di 1.000, 2.000, pas dilihat lah, kok saya udah 1-2 tik ngambil kok masih nggak cuan ya. Padahal ya habis gitu 1-2 tiknya, cuma habis untuk nutupi sekuritas. Nggak habis untuk nutup yang ini gitu. Nah, kalau misalkan main-main di saham yang seperti ini, di praksi harga yang kecil, itu akan cukup oke, karena by persentase ketika naik 1 tik itu udah naik cukup lumayan besar. Oke, itu ya, semoga jelas yang ini. Langsung aja kalau misal itu sebagai pembukanya aja. Nah, kalau udah tahu baru kita akan masuk ke hal yang kita siapkan. Sebenarnya apa aja yang kita butuhkan untuk kita bisa scalping di saham. Nah, ini 3 ini yang biasa mungkin setiap orang akan berbeda ya. Ini ini by pengalaman hanya khusus yang saya pakai gitu. Jadi saya memberikan di sini yang saya pakai aja. Mungkin kalau kalian nemu edukasi di luar atau video di luar ya mungkin hal yang disiapkannya beda-beda. Mungkin ya itu nggak masalah gitu. Nah, nanti tinggal kalian compare aja kalian lebih cocoknya pakai yang mana seperti itu. Jadi nggak usah diperdebatkan, "Oh, si A scalping-nya kok pakai pakai chart ya." Misalkan si B kan nggak cuma ngeliatin bid offer, ya udah nggak perlu dipermasalahkan. Nah, kalau kalian mau milih pakai yang mana, kalian kalau misalkan saya nggak butuh chart, saya cukup pakai bid offer aja, ya udah pakai bid offer aja nggak usah pakai. Jadi nggak perlu dipermasalahkan di saham tuh. Semua tuh punya teknik dan metodenya sendiri, tinggal kalian mau menyesuaikan atau memanfaatkan yang mana sesuai dengan kriteria. Nah,
Oke, kita akan bahas hal yang perlu disampaikan yang pertama ini udah pasti running trend. Yang kedua stock price. Stock price ini adalah stock price yang biasa isinya tuh bid offer, down transaction ya seperti itu kalau di sekuritas. Nah, yang terakhir chart. Yang terakhir ini sebenarnya ada yang pakai, ada yang enggak ya. Nah, kalau misalkan saya sering ikut atau edukasinya Mas Bekti itu selalu bilang dia scalping, beliau nggak perlu pakai chart, beliau cukup bid offer-nya aja. Nah, itu kan beliau yang udah pengalamannya udah malam melintang ya di dunia perscalpingan gitu. Nah, kalau saya pribadi saya masih butuh chart untuk melihat konfirmasi dan yang lain-lain seperti itulah. Nanti kita akan bahas kegunaannya. Oke, langsung aja kita sorry, kegunaan yang pertama running trade. Ini akan kita bahas. Nah, pada running trade ini sebenarnya running trade kan kalau open market ini dia jalannya ini cepet ya. Ini panjang gitu lah ya, cepet banget. Nah, terus gimana kita memperhatikannya? Nah, ini kata kuncinya. Pada running trade, silahkan perhatikan saham yang muncul yang baru mengalami kenaikan 2% sampai 3%. Nah, ini kan saya ada yang udah di sini ada yang minus, ada yang RB ya. Kalau yang merah-merah ya diabaikan aja gitu. Kalau yang merah-merah kayak gini udah nggak usah dilihat, diabaikan karena kan kita melihat saham yang baru mengalami kenaikan. Nah, di situ berarti menandakan euforianya tuh bisa dibilang baru dimulai seperti itu. Nah, kalau misalkan yang merah ya takutnya ya dia memang nggak ada euforia pembelian gitu. Kan kalau misalkan yang naik ya itu kita berharap dia akan melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Nah, lalu memperhatikan yang hanya baru naik 2-3% kalau kita lihat di sini. Nah, ini udah 5%, 9%, 8%, ya udah mungkin boleh di-skip. Karena ini kan saya ngambilnya waktu ngambil datanya di jam 10 ya. Kebetulan mohon maaf nih kalau datanya kurang lengkap, kurang bagus, nggak sesuai gitu. Ini karena materinya memang sangat ngedadak ya baru kemarin rapih gitu. Jadi ya saya butuh telat gitu ngambilnya karena memang kalau pagi-pagi tuh repot, saya harus scalping, harus ya biasanya saya memantau saham-saham yang udah saya beli gitu. Jadi ya nggak sempet untuk nge-screenshot. Nah, ini di jam 10 saya udah mulai santai gitu. Baru saya membuat data ini atau mengumpulkan data-data yang ada. Nah, karena udah jam 10 ini biasanya saham-saham udah banyak yang terbang nih. Nah, kebetulan pas nih dapat yang hanya baru mengalami kenaikan ya hampir 2%. Nah, saham-saham yang seperti ini yang boleh kalian pantau nih, yang baru mengalami kenaikan 2-3%. Oh, gimana kalau udah naik 5% nih? Sebenarnya oke-oke aja, tapi takutnya karena misalkan baru buka ya, nah lebih baik perhatikan saham yang baru 2-3% karena kan baru buka nih. Nah, market baru buka tiba-tiba naik 5% takutnya dia malah drop. Kalau misalkan pagi-pagi baru 2-3% ya itu baru dimulai bisa dibilang. Nah, karena baru dimulai ya kita karena pestanya baru dimulai ya kita semoga nggak ketinggalan. Nah, kalau udah 5% takutnya pestanya udah selesai. Itu yang ditakutkan. Lalu ketika kita udah di sini nih ada yang 1,92%, wah yellow nih. Oke nih yellow. Ya udah setelah kita dapat kita masuk ke dalam stock price untuk melihat posisi bid dan offer. Nah, running trade ini dia berguna untuk screening. Jadi bukan pasti wah yellow di sini, ada yellow muncul, langsung kita buy yellow, enggak. Sekali lagi running trade hanya untuk screening. Ketika udah dapet sahamnya screening, kita masuk ke stock price untuk melihat posisi bid dan offer seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan menarik baru boleh kita buy. Kalau enggak ya udah kita cari lagi di running trade. Sekali lagi running trade itu hanya untuk screening awal. Seperti itu. Nah, makanya kita membutuhkan running trade untuk screening saja. Jadi running trade-nya gunanya untuk screening. Nah, saran saya kalau bisa nih di bagian poll ini kan lot ya. Nah, contoh nih yang yellow ini 111. Nah, ini takutnya kalau di sekuritas kalian masing-masing ini bisa di apa ya namanya? Bisa di custom gitu ya. Misalkan yang muncul hanya yang di atas 5 gitu, 5 lot. Takutnya kan ya hanya satu-satu gini kan takutnya spam nih. Takutnya kena spam order, kalian nggak mau kena spam order kayak gini. Ya udah di sini di custom, ini belum saya custom sih ya. Di custom. Nah, di atas 5, ya udah di atas 5 lot. Berarti nanti saham yang akan muncul di running trade hanya saham-saham ya pembelian yang di atas 5 lot. Nah, nanti yang satu-satu kayak gini nggak akan muncul seperti itu.
Itu disesuaikan aja. Kalau enggak ya pun enggak, kalau enggak pun ya enggak masalah gitu. Oke. Nah, karena udah jelas ya mengenai running trade. Pokoknya running trade adalah langkah awal kita untuk screening. Screeningnya yang kayak gimana? Ya cari nih saham yang baru naik 2-3% ini kuncinya. Kan banyak tuh yang bingung. Wah, scalping nih pertama lihat running trade. Nah, running trade tuh kayak gimana? Running trade kan jalan terus banyak pas bingung. Ya udah ini kuncinya. Cari yang baru naik 2-3%. Nah, ketika udah dapat baru kita masuk stock price. Nah, di sini stock price. Nah, di sini kan akan kita muncul. Oh, ini hanya contoh aja ya. Jadi saya acak nih ngambil sahamnya itu saham acak. Lagi pula ini datanya diambil di ini jam 15 ya. Udah market udah sebenarnya udah market close nih, saya baru ambil datanya. Makanya di sini ada buyer sellernya udah kelihatan nih sekuritasnya. Biasanya kalau pas open market ini enggak ada. Nah, di sini kalian perhatikan jumlah antrian bid dan offer. Nah, bid offer bisa jadi acuan support resisten. Nah, biasanya kita pantau ini bid dan offer. Gimana acuan jadi support resisten? Perhatikan ketika misalkan ada bid tebal. Nah, itu bid tebal itu bisa kita jadi acuan sebagai support. Dan offer tebal ini bisa kita jadikan acuan sebagai resisten. Nah, kalau kita ambil contoh di BP, sekali lagi saya mohon maaf ya, kalau datanya nggak sama. Tadi kan di running trade ada yellow ya. Di sini kok tiba-tiba BP ini saya mohon maaf karena emang datanya nih kurang lengkap. Jadi ya nanti mungkin next akan kita di video selanjutnya baru kita untuk data lebih lanjut ya. Nah, di sini kita akan mengenai konsep dasarnya dulu nih biar kalian mengerti. Nah, lalu kalau kita acuan bid offer, oh oke, offer tebal mana nih? Oke, di dekat-dekat sini ya udah 120 tebal. Nah, 120 ini udah kita jadikan sebagai resisten. Lalu untuk jadi supportnya yang mana? Ya 414 ini tebel nih, 414 tebel, di atasnya pun tebel. Nah, pas nih di 117 juga tebel. Dan pas pada saat itu harganya di 117. Wah, pas nih. BP berada di area sedang ada di supportnya. Menarik. Ya udah, kita buy aja gitu. Nanti kita jual bisa di 118 atau di 119 di bawah resistennya. Kalau misalkan harga BP pada saat itu ada di 119, contoh aja ya. Contoh misalkan BP saat itu harganya di 119. Ya udah, karena dekat dengan resisten kita nggak usah beli dulu nih. Kita nggak usah beli dulu karena harganya di 119 karena dia mendekati resisten. Nanti kita tunggu ketika harganya dekat-dekat 117, dekat-dekat supportnya seperti itu. Nah, kalau jebol 117 gimana ya? Cut loss dulu, nanti tampung lagi di 114 seperti itu. Itu untuk mudahnya. Nah, nanti kalau 120-nya dijebol, ini ada 121 sampai 122 ini resist juga ya. Karena lumayan tebel gitu. Nah, terus ada yang nanya, terus antrian bid dan offer gimana sih yang misalkan saham mau naik, terus gimana misalkan wah ini bidnya tebel tapi bisa aja kan bid palsu, terus offernya tebel bisa aja offernya palsu. Nah, mungkin mengenai bid dan offer sebenarnya sangat panjang ya. Saya mau jelasin tapi kayaknya nggak cukup di video ini. Jadi video ini kita akan belajar konsep untuk scalping dulu. Metode scalping tuh apa saja yang diperlukan. Nah, nanti kalau misalkan ini udah selesai, next video baru saya mungkin akan buatkan kalau misalkan kalian masih mau belajar ya, buatkan mengenai ini contoh bid offer yang akan naik nih seperti ini, bid offer yang akan turun nih seperti ini gitu. Jadi itu sebenarnya ada pola-pola sendiri. Setiap saham tuh ada pola bid offernya sendiri. Untuk scalping ya kita wajib menguasai pola-pola itu gitu. Wajib kita mengenali karakteristik suatu saham. Karena kan kalau misalkan kita belajar teknikal, contoh kita belajar pola chart pattern ya. Wah, chart pattern misalkan double top. Nah, itu double top itu bisa dipakai di semua saham kan. Di semua saham sama. Nah, tapi bid offer ini ketika satu saham bid offernya formasinya seperti ini, seperti A, ini belum tentu sama dengan saham yang lain gitu. Jadi bid offer tuh beda-beda, makanya pentingnya kita mengenali karakteristik satu saham. Nah, kalau kita udah scalping lama itu kita akan gimana ya, akan tahu sendiri gitu, akan ya udah terbiasa lah istilahnya seperti itu. Nah, itu untuk bagian stock price. Kalian perhatikan juga di sini di today transaction ya. Nah, ini mungkin di sini nanti contoh untuk yang HK-HQ-nya kalian akan kelihatan, oh tiba-tiba ada yang HK misalkan contoh 10.000 atau 5.000 atau berapa. Nah, itu bisa kalian perhatikan juga itu untuk tambahan. Di sini udah lengkap banget ya, seperti itu. Jadi ya usahakan pakai sekuritas di PC ya kalau emang mau scalping. Jadi
data yang kita dapatkan itu akan jauh lebih lengkap seperti itu, akan memudahkan kita. Nah, selanjutnya, nah selanjutnya yang terakhir ini chart. Nah, seperti yang saya bilang, chart ini bisa dibutuhkan, bisa juga enggak. Karena kenapa? Karena yang pakai yang tadi pun untuk running trade dan stock price itu adalah udah 2 combo ya. Kita screening di running trade, nemu sahamnya, udah kita masuk ke stock price, oh bid offer-nya oke, eksekusi. Kalau yang udah pengalaman. Nah, kalau kita yang masih belum pengalaman, ya udah chart bisa jadi alat bantuan kita. Kenapa alat bantu? Nah, kalau kita lihat penggunaan chart ini bisa untuk scalping ya. Biasanya kita gunakan time frame kecil yaitu 1 sampai 5 menit sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, dan time frame daily untuk melihat arah tren saham. Arah tren saham. Nah, ini kan kalau kita lihat chart di ini ya, ini adalah chart yang atasnya yang menit nih. Yang biasa mungkin kalian lihat di RTI ya, di RTI terus yang bawah ini daily. Nah, pas nih di yang atas ini udah dilengkapi dengan volume. Nah, kalau kalian misalkan pakai chart, ini bisa menjadi acuan contoh. Nih di 117 kan tadi kan kalau kita lihat bid offer ini masih sama BP ya. 117 sih support. Nah, pas di chart nih tuh 117 ini ya area supportnya nih. Oh, sebentar. Nah, 117 nih support. Kalau kita gambar support resisten klasik ya. Nah, udah 117 support. Ya udah kita buy aja deket 117. Nah, di 119 tadi kan 120 ya. Nah, 120 ya area sini nih. Terus nah di sini ya udah tuh. Dia kan cenderung bermain di area sini aja ya. Ini dekat-dekat 119 ya. Nah, ini sempat break tapi gagal lanjut dia ketahan di resistnya, malah turun lagi di 117, pokoknya di 117 sering ketahan nih. Ya udah, boleh aja di 117 buy. Ini kan sampai 119 nih udah 2 tick ya, kenaikannya hampir 2% ya, ini kan di apa di praksi harga 100 hampir 2,5% ya, lumayan. Dari 117 ke 119. Nah, itu pentingnya chart menitan ya atau time frame yang kecil gitu. Untuk kita memudahkan seperti itu. Jadi cari support resisten. Jadi ya nyari support resisten aja. Nah, kalau ada yang daily ini kita untuk lihat arah aja, untuk melihat trennya itu. Oh, ternyata ini BIP ini trennya memang sedang uptrend. Nah, lalu untuk bantuan sendiri ya, kalian boleh pakai MA ya sebagai bantuan manfaatin sinyal kalau misalkan dia ada golden cross atau mungkin dia baru break MA-nya seperti itu. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator bantuan saja. Jadi yang penting ya yang atas ini yang perlu diperhatikan. Bebas mau 1 menit, 3 menit, atau 5 menit itu sesuai kebutuhan masing-masing karena ini saya sekuritasnya sudah pakai istilahnya bawaannya seperti ini ya udah saya pakai yang ini. Ya ini pun udah cukup oke untuk saya pribadi untuk bagian chartnya. Nah, lalu pertanyaan ini nih, kapan waktu entry? Kan tadi udah sedikit disinggung ya. Nah, entry ini bisa dilakukan langsung ketika awal market buka dan posisi harga saham baru mengalami kenaikan 3% sampai 5%. Atau entry bisa dilakukan ketika harga saham mengalami koreksi minor dan berada pada area support. Nah, tadi kan kita udah belajar dekat-dekat area support atau misalkan ini tuh bisa dilakukan contoh misalkan ketika dia break high ya kita bisa langsung ikut kan kalau misalkan dia break resisten itu biasanya saham itu akan lanjut terbang ya atau lanjut mengalami lanjut naik seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada dua, kalian mau ketika saham naik langsung kalian ikutin atau ya udah nanti deh nunggu 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 koreksinya seperti itu. Nunggu di area supportnya kalian cari di bid offer-nya, kalian cari di chart time frame 1 menitnya. Nah, itu kalian sesuaikan. Nah, ini adalah setup saya yang tadi ya. Nah, ini di sini saya pakai motion trade by MNC Securities. Nah, kalau kalian ini promo ya dikit ya. Kalau mau buka akun MNC boleh banget nih di kita. Kalian tinggal daftar pakai kode sales B73. Nah, nanti kalian akan pre-join grup stock pick khusus nasabah MNC ya. Jadi kalian akan berada di grup stock pick kita selamanya. Nah, di grup stock pick kita ini biasa kita scalping bareng nih. Pas banget buat kalian yang cinta scalping. Biasa kita arahin, oh scalping
Jadi kalian nggak usah perlu repot-repot pantau running trade atau gimana, kalian nanti ikutin aja. Biasa ada yang kasih sinyal ya, oh ini saham ini buy, nanti sell dan TP, jual cut loss, buy udah semua udah ditentukan sama kita. Kalian tinggal mengikuti saja. Nah, terus juga ada bonus nih, akses trade stock premium selama 3 bulan. Jadi lumayan kalian dapat grup stock pick selamanya, selama kalian pakai MNC ya, selama kalian transaksi pakai MNC sekuritas, kalian akan dapat grupnya secara free. Lalu juga kalian dapat dapat trade stock premium. Jadi channel trade stock selama 3 bulan. Di situ akan jauh lebih lengkap. Jadi kita kita ada biasa menu sore atau bisa disebut beli sore jual pagi, lalu juga ada menu pagi, beli pagi jual pagi juga, bisa juga jual siang atau jual sore, terus juga ada swing, jadi kan lebih lengkap. Nah, boleh banget nih pakai kode sales ini, atau kalau kalian bingung cara daftarnya, boleh langsung hubungi nomor WhatsApp 0851 5855 0463. Nanti itu admin kita ya, atau klik link yang ada di deskripsi. Itu nanti buka akun MNC di sana ada. Nah, kalau kalian pakai sekuritas lain pun, ya itu bisa-bisa aja. Jadi disesuaikan aja. Nah, di sini contohnya. Di sini saya ada running trade nih ya. Ada running trade, yang ini running trade biasa untuk screening awal. Nah, ketika udah dapet di running trade yang menarik, nah baru saya akan masuk ke trade di sini. Ini adalah menu trader view ya, yang isinya ini adalah bid and offer, stock price ya, stock price, bid and offer. Lalu di sini ada nah ini yang paling bagus ya kalau di MNC, ada power buy and sell. Jadi saya bisa tahu nih, oh ketika jam 9 ini power buy-nya itu sekitar 59%. Oh, ada 2 juta lot nih yang HK gitu ya. Yang HK ada sekitar 2 juta lot, dan yang HQ hanya ada 1,44. Nah, itu bisa jadi acuan, oh berarti ada 6 juta lot lagi nih, seperti itu. Itu kasarnya aja. Jadi power buy ini sangat penting, sangat bagus ya untuk membantu scalping ya. Biasanya mungkin di sekuritas lain belum ada ya. Seperti tahu saya ada di MNC. Nah, ini yang bawah ini down history-nya ya. Jadi untuk lihat yang tadi. Oh, ini tiba-tiba ada yang HK nih, tiba-tiba ada yang HQ. Seperti itu. Nah, yang ini bisa kalian gunakan untuk, wah, di harga saham berapa dia sering banyak transaksi, seperti itu. Kalau kalian lihat di sini yang paling banyak transaksi ya di harga-harga di sini nih, 126, 125, 128 ya. Jadi ya seperti itu untuk mantau, untuk supaya tahu aja di bagian harga mana biasa kecenderungan tuh akan lebih ramai. Nah, yang terakhir ya ini chart. Jadi ketika kalian klik saham yang di sini nih, contoh kalian ini kan BP. Nah, kalau kalian ganti nama sahamnya, ini semua akan berubah nih, dari chart itu semua akan berubah, jadi akan menyesuaikan seperti itu. Nah, yang terakhir untuk eksekusi ya ini di sini ada speed order. Jadi langsung aja ini, sorry ya ini BP nih MDLN. Jadi ya langsung aja speed order. Speed ordernya di sini seperti itu. Nah, jadi akan satu setup tuh udah lengkap semua informasinya. Udah mulai dari screeningnya ada di sini di running trade, lalu selanjutnya masuk ke stock price, ke bid and offer, lalu juga pantau down history-nya di sini. Lalu lihat juga power buy and sell-nya. Nah, biasanya yang ini sih jarang ya. Ya itu untuk tambahan aja. Nah, terus lihat yang chart-nya juga. Nah, ini biasanya jarang melihat. Yang terakhir ya chart-nya seperti apa. Dan yang terakhir banget ya eksekusi. Buat apa kita screening, mantau nggak dieksekusi ya, percuma, sama aja bohong. Jadi ya udah satu setup udah enak, udah tahu semua gitu, seperti itu. Nah, itu untuk scalping. Infonya sangat lengkap. Nah, itu aja video kali ini ya mengenai teknik scalping untuk pemula. Jadi untuk pemula yang belum tahu sama sekali, kita udah bahas dari mulai pertama apa itu scalping dan bagaimana cara kerja scalping. Terus juga kita belajar tadi praksi harganya nih. Jadi saham-saham yang di harga berapa, yang praksi harga berapa yang boleh kita scalpingin tadi udah kita bahas. Lalu juga yang paling penting ya cara scalpingnya seperti apa yang sudah tadi jelaskan, dari mulai running trade, lalu masuk ke stock price ya, kemudian lihat chart dan lalu eksekusi. Untuk teknik entry-nya kita udah tahu, terus posisi bid offer-nya ya
secara simpel seperti itu. Nah, nanti di video selanjutnya mungkin kita akan jelasin mengenai ya Bitoper, kita akan belajar Bitoper secara lebih dalam seperti itu. Nah, untuk video kali ini sekian aja ya, semoga cukup membantu dan jelas. Jangan lupa untuk di-like kalau kalian suka video ini, kalau nggak suka silahkan di-dislike ya, Kak. Nah, kalau kalian punya pertanyaan silahkan di komen nanti kalau apa saya bisa jawab, saya akan jawab dan jangan lupa untuk di-subscribe supaya eh, kalian bisa mensupport dan kita terus bisa mengedukasi. Oke, sekian aja video untuk kali ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.